Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatila dengan NPM 2311700007 ingin mempresentasikan tentang sistem operasi. Sistem operasi atau operational system adalah perangkat lunak paling utama yang berfungsi mengelola seluruh sumber daya komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Sistem operasi menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat keras sehingga komputer dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat bekerja karena tidak ada program yang mengatur proses, memori, perangkat input, output, maupun penyimpanan. Pengertian sistem operasi yang merupakan software inti yang bertugas mengatur jalannya program, penyediaan antarmuka bagi pengguna, dan memastikan semua perangkat komputer dapat bekerja sama. OS memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi seperti Microsoft Word, browser, game, atau aplikasi lain. Sistem operasi juga membantu komputer menjalankan tugas-tugas penting, seperti membaca data dari keyboard, menampilkan tampilan di layar, penyimpanan file, hingga menjaga keamanan sistem. Adapun fungsi utama sistem operasi, yang pertama, manajemen proses. Sistem operasi mengelola semua program yang sedang berjalan. Setiap program yang dieksekusi disebut proses. US bertugas mengatur urutan proses yang bertujuan harus dijalankan oleh CPU. Melakukan switching antara proses, menghentikan atau melanjutkan proses, mencegah terjadinya benturan antar proses. Contohnya ketika pengguna membuka brosur, musik, dan aplikasi chat secara bersamaan, sistem operasi harus membagi waktu CPU untuk menjalankan ketiganya secara multitasking. Kedua, manajemen memori. OS bertanggung jawab mengatur pengguna RAM oleh berbagai aplikasi. Fungsi ini mencakup mengalokasi memori ke aplikasi, mengoptimalkan pengguna RAM, menggunakan virtual memory ketika RAM hampir penuh, mencegah satu aplikasi pengguna memori aplikasi lain. Tanpa manajemen memori, sistem akan mudah crash atau mengalami error. Ketiga, manajemen file. Sistem operasi mengatur bagaimana file dibuat, disimpan, diubah, diberi nama, dan dihapus. OS juga menekankan struktur direktori agar file lebih mudah dicari. Selain itu, sistem operasi mengatur hak akses seperti siapa yang boleh membuka, mengedit, atau menghapus file. Manajemen perangkat. Yang keempat yaitu ada manajemen perangkat. Perangkat keras seperti keyboard, printer, mouse, USB, hard disk, dan speaker membutuhkan driver agar bisa berkomunikasi dengan sistem operasi. OS bertujuan memastikan bahwa semua perangkat berfungsi dengan baik dan tidak saling berebut sumber daya. Yang kelima ada manajemen penyimpanan. OS mengatur bagaimana data disimpan dan dibaca dari perangkat penyimpanan seperti HDD atau SSD. Sistem operasi menentukan lokasi penyimpanan file dan bagaimana data diatur dalam blok-blok agar efisien. Yang keenam ada penyediaan antarmuka pengguna.
Sistem operasi menyediakan cara bagaimana pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Ada dua jenis utama, yaitu GUI merupakan tampilan visual seperti ikon, tombol, dan menu. Contohnya Windows dan Android. Yang kedua ada CLI yang merupakan interaksi dengan mengetik perintah, contohnya Linux terminal. Adapun yang ketujuh, menjaga keamanan sistem. US melindungi komputer dari akses ilegal, virus, dan ancaman lain. Ini dilakukan melalui password login, hak akses file, enkripsi, firewall bawaan, pembaruan keamanan. Menangani error dan sistem call. Sistem call adalah menangani error dan sistem call. Sistem call adalah permintaan dari aplikasi ke kernel untuk melakukan operasi tertentu. OS juga memberikan laporan error ketika terjadi kesalahan pada aplikasi atau perangkat. Komponen utama sistem operasi yaitu ada kernel. Kernel adalah inti sistem operasi yang mengontrol semua tugas dasar seperti pengelolaan CPU, memori, dan perangkat. Kernel memiliki akses penuh ke perangkat keras dan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, monolitik kernel, besar dan kompleks, seluruh fungsi inti berada dalam satu ruang. Yang kedua yaitu mikrokernel, lebih kecil dan stabil, hanya menjalankan fungsi besar. Adapun sel adalah program yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan kernel. Sel menerjemahkan perintah pengguna ke instruksi yang bisa dipahami oleh kernel. Sel dapat berupa command line interface dan grafik user interface. File system bertugas mengatur bagaimana data disimpan dan diakses dalam bentuk file dan folder. Contoh file system yaitu ada Windows, Linux, dan Mac OS. Device driver adalah program yang membantu OS berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, VGA, audio, dan USB. Jenis-jenis sistem operasi yaitu single user, single text. Yang kedua ada single user multitasking, multi-user, real-time operating system, distribusi operasi sistem, dan embedded operasi system. Contoh sistem operasi populer yaitu ada Windows, Linux, Mac OS, dan Android. Kesimpulannya, sistem operasi adalah perangkat lunak terpenting dalam sebuah komputer atau perangkat digital lainnya. US bertanggung jawab mengatur OS, yaitu operasi sistem bertanggung jawab mengatur sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input-output lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.